Karma tidak pernah tertukar. Kali ini saya ingin membicarakan tentang karma. Sahabat Bahtera, banyak sekali kesimpang siuran tentang karma atau ketidaktepatan pada saat kita memahami tentang karma. Sehingga banyak sekali ungkapan karma tidak pernah tertukar. Ya, walaupun pada intinya betul, memang karma tidak pernah tertukar. Kemudian ada yang bilang juga bahwa awas nanti kamu mendapatkan karmamu. Atau ada juga ungkapan yang mengatakan bahwa suatu saat kamu akan mengambil karmamu sendiri. Nah, betul nggak sih ungkapan-ungkapan seperti itu? Sahabat Bahtera, saya menulis buku berjudul Karma Yoga ini. Ini bukan pemikiran saya karena Karma Yoga itu merupakan pemikiran dari Swami Vivekananda. Dan buku ini saya tidak menerjemahkan dari tulisan Swami Vivekananda, tetapi saya memaknai ulang apa yang ditulis oleh Swami Vivekananda tentang Karma Yoga, kemudian saya tulis kembali. Bukan translate ya, ini bukan buku tentang translate atau alih bahasa, tetapi ini buku tentang bagaimana saya memaknai Karma Yoga yang pernah dicetuskan oleh Swami Vivekananda. Nah, karma. Menarik. Walaupun judul yang saya buat, Karma Tidak Pernah Tertukar, merupakan judul yang sebetulnya tepat, namun sedikit nggak pas aja, karena kadangkala kita memahami karma itu adalah sesuatu yang datang dari luar diri kita. Jadi banyak sekali yang berpikir bahwa karma itu sesuatu di luar kita yang akan datang kepada kita. Sesuatu yang kita tidak tahu, sesuatu yang merupakan hukum gaib gitu. Kemudian tiba-tiba kita mendapatkan karma itu. Padahal sederhana. Menurut Swami Vivekananda, asal akar kata dari karma adalah kri dalam bahasa Sanskerta, yang artinya adalah tindakan. Tindakan. Sederhana kan? Jadi karma adalah tindakan. Setiap kali kita bertindak, itu adalah karma. Nah, dalam 24 jam, apakah kita tidak pernah bertindak? Bertindak kan? Dari buka mata saja kita sudah ke kamar mandi, makan, memilih makanan, pergi ke tempat kerja, atau bertindak apapun juga, berkebun, jalan pagi, jogging, semuanya merupakan tindakan. Dan itulah karma. Maka kemudian, karena karma adalah tindakan, kita, masing-masing dari kita tidak akan pernah lepas dari karma. Dan tidak bisa menghindari karma. Ada buku yang menyebutkan cara memutuskan karma. Ya, sederhana sebetulnya, berhenti bertindak, that's it. Ketika kita tidak bertindak, kita tidak melakukan karma, tidak melakukan tindakan. Tetapi apakah pertanyaannya, kalau hanya tubuh fisik kita yang berhenti bertindak, apakah pikiran kita berhenti bertindak? Apakah emosi kita berhenti bertindak? Tentu tidak. Anda bisa diam mematung 24 jam tidak bertindak fisik Anda. Tetapi pikiran Anda bertindak nggak? Anda mengimajinasikan sesuatu, itu merupakan tindakan di level pikiran. Anda marah terhadap orang, itu merupakan tindakan di level emosi, di level energi. Jadi pertanyaannya sekali lagi, apakah ada manusia yang bisa menghindari karma? Apakah ada manusia yang bisa menghindari tindakan?
Apakah ada manusia yang tidak bertindak? Tentu tidak ada. Karena itu maka kemudian sepanjang hidup kita melakukan karma, kita melakukan tindakan. Nah, karena tindakan ini merupakan hal yang kita lakukan dari semenjak bayi sampai kemudian kita dewasa, dan tumpukan atau memori-memori yang kita kumpulkan dari tindakan ini tentu akan banyak sekali. Dan mungkin kita tidak ingat lagi apa saja tindakan yang pernah kita lakukan. Artinya bahwa kita tidak akan pernah ingat lagi karma yang pernah kita lakukan. Nah, kalau kemudian ada istilah hukum karma, itu adalah hukum tindakan. Kita sudah melihat, membaca, dan paham bahwa hukum tindakan itu adalah aksi dan reaksi. Sangat fisika sekali kan, sangat logis sekali. Jelas, setiap kali ada aksi akan ada reaksi. Setiap kali tindakan kita lakukan, akan ada reaksi tentang tindakan. That's it. Sesimpel itu sebetulnya. Jadi yang dinamakan hukum karma adalah hukum tindakan, aksi, reaksi. Kalau saya memberikan bantuan kepada orang lain, aksi, reaksinya adalah orang lain senang, orang lain terbantu, orang lain berterima kasih, orang lain baik pada kita. Itu adalah hukum tindakan ketika saya memberi. Ketika saya mencuri, tindakan saya mencuri, saya membuat karma mencuri, tindakan mencuri, tentu hukum yang saya terima adalah dipenjara, dihakimi oleh massa, tersiksa karena hujatan-hujatan. Orang yang korupsi, dia sudah melakukan karma korupsi. Kemudian reaksinya, banyak sekali dikejar KPK, dihujat oleh masyarakat, dihakimi oleh netizen. Ini adalah reaksi hukum dari tindakan dia yang melakukan korupsi. Jadi sepanjang kita bertindak, sepanjang kita melakukan karma, kita tidak akan bisa lepas dari hukum aksi dan reaksi ini. Gak akan bisa. Nah, kemudian ada juga yang berpikir, bisa nggak ya kalau karma orang tua itu nurun ke anak? Atau karmanya nenek itu turun ke cucu? Atau karma dari buyutnya itu masih ditanggung oleh anak-anak cucunya? Bisa nggak karma itu menyebabkan keluarga atau orang lain ikut memikul karma itu, ikut memikul tindakan? Jadi begini, setiap tindakan yang kita lakukan tentu akan mempunyai efek. Nah, tentu bagi pelaku tindakan itu, dia yang akan mempertanggungjawabkan tindakannya. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengambil tindakan orang tersebut. Nggak bisa, karena ini individual. Karma adalah individual. Tindakan adalah individual. Contoh yang sangat sederhana sekali. Kalau saya menganggur dan saya tidak pernah melamar pekerjaan, otomatis reaksi di mana saya akan diterima kerja, nggak ada. Tetapi kalau saya melakukan karma atau tindakan, membuat CV, mengirimkan surat lamaran kerja, saya mempunyai reaksi atas tindakan saya tadi melamar pekerjaan, di mana kemungkinan saya akan diterima kerja. Itu adalah hasil dari karma saya melakukan tindakan mengirim surat lamaran pekerjaan. Nah, kalau ada sebuah efek dari tindakan yang dirasakan atau dihasilkan oleh keluarganya, oleh orang-orang dekatnya, itu bukan merupakan beban atau hasil dari tindakan tersebut, tetapi merupakan bias-bias dari tindakan orang ini yang menyebabkan orang lain ikut merasakannya. Contohnya begini, saya mencuri.
Saya punya keluarga. Otomatis keluarga saya akan ikut terbebani karena tindakan mencuri saya. Tetapi saya harus menanggung sendiri tindakan mencuri itu. Tapi karena mungkin saya sebagai kepala keluarga, kemudian saya dipenjara, otomatis kehidupan keluarga saya akan menjadi kacau karena tindakan mencuri saya. Ada orang yang melakukan tindakan membunuh, ada orang yang melakukan tindakan korupsi tadi, atau ada orang yang melakukan tindakan berantem dengan orang lain. Nah, keluarganya bisa jadi akan merasakan efek dari itu karena akibat dari tindakannya tersebut. Mungkin keluarganya ikut dikucilkan, mungkin ya karena kalau orang tadi adalah kepala keluarga kemudian kehilangan pekerjaan, otomatis keluarganya akan ikut menderita karena hal tersebut. Tetapi si pelaku tindakan itulah yang akan memikul beban karma itu. Karena itu adalah hasil tindakannya. Nah, yang menarik adalah Swami Vivekananda mengatakan ada faktor pendorong tindakan, ada faktor pendorong karma. Jadi karma kita, tindakan kita bertindak di dunia ini, itu hanya didasarkan atas dua faktor pendorong. Faktor pendorong itu, kalau di Karma Yoga disebutkan might dan mercy. Might itu adalah kita ingin mendapatkan, dan mercy itu adalah kita memberikan. Jadi kalau contoh saya bekerja untuk apa? Saya bertindak bekerja. Kalau faktor pendorong saya might, mendapatkan, otomatis saya bekerja untuk menjadi semakin kaya, mengumpulkan materi, nama besar, kebanggaan, gengsi, itu faktor pendorong might. Kalau faktor pendorong saya mercy, ketika saya bekerja, penghasilan saya untuk membantu orang lain, untuk mensupport orang lain, untuk memberikan manfaat kepada lingkungan, dan segala macam. Jadi dua faktor pendorong itu, might atau mercy, merupakan kumpulan dari tindakan-tindakan kita sebelumnya. Kumpulan dari karma-karma kita sebelumnya. Jadi karma ini membentuk sebuah jaringan di dalam kehidupan. Yang semakin banyak, dan dialah yang menciptakan kehidupan. Kehidupan tanpa karma tidak akan bisa berjalan. Kehidupan tanpa tindakan gak akan bisa berjalan. Nah, dari mana kita mendapatkan dorongan might atau dorongan mercy? Tentu dari memori-memori kita. Contoh sederhana. Saya tidak pernah mencuri. Saya tidak pernah merampok. Saya tidak pernah korupsi. Dan saya tidak melakukan tindakan itu sebelumnya. Tiba-tiba di dalam satu masa umur, seseorang melakukan korupsi, seseorang merampok, seseorang mencuri. Di mana dia didorong oleh faktor might, didorong oleh faktor mendapatkan. Dari mana itu bisa terjadi? Sedangkan fisiknya dia tidak pernah melakukan tindakan itu. Hal itu bisa terjadi karena tindakan-tindakan yang dilakukan di dalam pikirannya sebelumnya. Sederhana. Dari mana itu bisa terjadi? Kemudian kita breakdown lagi. Orang yang setiap hari tidak bertindak jahat, orang yang setiap hari beribadah dengan tekun, orang yang setiap hari di rumah saja, selama 2 tahun ini di rumah saja pandemi, kemudian tiba-tiba bisa bertindak karena dorongan might, karena dorongan ingin mendapatkan tadi. Dari mana? Kumpulan-kumpulan memori tindakan itu bisa dikumpulkan. Dari nonton YouTube. Simple. Setiap hari dia menonton YouTube yang siarannya itu adalah kekayaan. Orang pamer kekayaan, orang pamer materi. Akhirnya apa? Setiap hari selama 2 tahun, dia melakukan karma di tingkat pikirannya untuk berpikir bahwa dia akan kaya. Seperti yang dilihatnya. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan di pikiran itu dipupuknya dari kecil, konsisten,
setiap hari. Dan apa yang terjadi? Kumpulan-kumpulan memori dari karma di tingkat pikirannya mendorong dia suatu saat untuk melakukan tindakan di level fisik. Kalau dia punya kesempatan, dia akan korupsi. Kalau dia punya kesempatan mencuri, dia akan mencuri karena nggak ada pekerjaan lain. Atau dia akan melakukan tindakan-tindakan atas dorongan might tadi, atas dorongan untuk mendapatkan. Hanya karena tindakan yang dilakukan di level pikiran. Sahabat Bahtera, ternyata sangat penting sekali untuk memahami tindakan ini dan faktor pendorong tindakan. Karena apa? Karena kita akan menanggungnya sendiri. Dan ini merupakan beban kita. Kita akan mempertanggungjawabkan tindakan ini tidak nanti setelah kematian, tidak nanti di alam hisab, tidak nanti di alam neraka, tetapi di sini, di dunia. Apapun tindakan kita, ada hukum yang menyertai tindakan, yaitu aksi dan reaksi. Setiap kali kita bertindak, akan ada reaksi yang menyertai tindakan tersebut. Lalu, hanya tinggal dorongan dari tindakan tadi. Dorongannya might untuk mendapatkan atau mercy untuk memberikan. Dan mari kita ingat, mari kita jaga bersama-sama bahwa tindakan itu bukan di level fisik saja. Kita bisa saja diam 24 jam di rumah selama 2 tahun. Nggak keluar-keluar karena pandemi. Tetapi pikiran kita bertindak, emosi kita bertindak. Dan setiap tindakan itu akan berkumpul menjadi memori-memori tindakan. Dan inilah suatu saat yang akan bisa mengimplementasi di level fisik untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melihat tindakan-tindakan di pikiran kita? Apakah kita sudah melihat tindakan-tindakan di emosi kita? Kalau belum, mulai sekarang, mari kita lihat. Karena setiap tindakan, setiap aksi akan menghasilkan reaksi. Dan aksi reaksi inilah hukum tindakan. Orang menyebutnya hukum karma. Mari kita berefleksi. Terima kasih sudah bersama saya Gung WB. Di ruang diri, salam cinta dan bahagia.